Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Cuma Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Laskar Pelangi. Film ini rilis pada tahun 2008 dan merupakan salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa. Film ini cocok ditonton bareng keluarga karena bertemakan tentang pendidikan dan persahabatan. Selain itu, banyak pesan moral yang terkandung dalam film ini. Secara singkat, film ini berkisah tentang 10 anak miskin yang sangat ingin bersekolah. Baiklah, nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Film berlatar di Belitung pada tahun 1974. Nampak seorang anak yang bersiap pergi ke sekolah. Anak itu bernama Ikal. Hari itu adalah hari dibukanya sebuah sekolah yang bernama SD Muhammadiyah Gantong. Lalu adegan pun beralih. Terlihat Ikal yang sedang diantar oleh ayahnya untuk mendaftar ke sekolah itu. Dalam perjalanan, mereka ditertawakan oleh beberapa orang. Pada masa itu, sekolah dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakat di sana, yang mana penduduk di sana umumnya bekerja sebagai penambang timah dan kuli. Di saat yang sama, nampak seorang anak yang datang sendirian. Ia jauh-jauh datang dari pesisir pantai. Anak itu bernama Lintang. Lalu Lintang bertemu seorang guru. Guru itu bertanya, Siapa nama kau, nak? Aku Lintang dari Tanjung Kelumpang, Bu. Aku nak sekolah. Subhanallah. singkat cerita, Lintang pun menjadi murid pertama dari sekolah itu. Setelah beberapa saat, satu persatu orang tua mendaftarkan anaknya. Singkat cerita, terkumpullah 9 orang murid. Namun, sayangnya peraturan dari pusat agar sekolah itu dapat dibuka, yaitu harus mendapatkan minimal 10 orang murid. Setelah menunggu cukup lama, tak ada tanda-tanda orang yang akan mendaftar lagi. Di saat semuanya pasrah dan putus asa, anak ke-10 muncul. Dan akhirnya, sekolah pun secara resmi dibuka. Waktu pun beralih ke 5 tahun kemudian. Kini anak-anak tersebut sudah kelas 5 SD. Terlihat mereka bermain dan belajar seperti anak pada umumnya. Anak-anak ini bukanlah anak yang berasal dari keluarga mampu, namun perjuangan mereka untuk sekolah sangatlah besar. Salah satu anak tersebut bernama Lintang. Setiap pagi dia harus menunggu buahnya muara lewat agar bisa pergi ke sekolah. Pagi itu turun hujan, nampak atap sekolah yang bocor. Hal itu membuat kelas mereka tergenang dan menjadi tempat berteduh kambing. Lalu Pak Arfan menyarankan Bu Mus agar mengajar mereka di luar kelas. Setelah itu, Pak Arfan membersihkan dan memperbaiki kelas itu. Dari kejauhan, Pak Bakri melihat Pak Arfan sedang menjemur kapur yang basah. Lalu, ia lewat begitu saja karena tidak mau membantu. Sebagai informasi, sekolah ini memiliki 3 orang guru, yaitu Bu Muslimah atau yang biasa dipanggil Bu Mus, Pak Bakri, dan Pak Arfan. Pak Arfan ini kepala sekolah sekaligus sebagai guru agama. Lalu scene pun beralih, anak-anak itu bermain dan belajar dengan gembira. Sementara itu, Pak Arfan dikunjungi Pak Zul, teman lamanya. Pak Zul bertanya, kenapa Pak Arfan masih mempertahankan sekolah itu? Padahal sekolah itu cuma memiliki 3 orang guru, dan gajinya pun sering terlambat hingga berbulan-bulan. Lalu Pak Arfan menjawab, Jul, sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama, pendidikan budi pekerti bukan sekedar pelengkap kurikulum. Kecerdasan dilihat bukan sekedar dari nilai-nilai, dari angka-angka itu bukan. Tapi dari hati, Jul. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. hari pun berlalu. Besoknya seperti biasa, Lintang harus menunggu buaya muara lewat agar bisa pergi ke sekolah. Adegan pun beralih di SDPN Timah. Masing-masing anak mendapatkan sebuah kalkulator dalam kelas berhitung. Di saat yang sama di SD Muhammadiyah, anak-anak masih menggunakan lidi dalam kelas berhitung mereka. Esoknya saat menuju ke sekolah, Bu Mus bertemu Pak Mahmud. Pak Mahmud adalah guru dari SDPN Timah. Pak Mahmud bertanya pada Bu Mus, kenapa menolak tawaran mengajar di SDPN Timah? Apa yang dipertahankan dari sekolah yang hampir roboh dan anak-anak yang tak jelas dan tak cerah masa depannya? Ucap Pak Mahmud. Bu Mus pun berkata,
Maaf, Pak Mahmud. Murid-muridku yang rajin dan menungguku dalam kelas. Assalamualaikum. Di sekolah, Bu Mus mendapat kabar dari Pak Arfan bahwa untuk ulangan umum minggu depan, sekolah mereka harus bergabung dengan SDPN Timah. Setelah itu, Pak Arfan membicarakan gaji Bu Mus dan Pak Bakri yang tertunda 2 bulan. Singkat cerita, Bu Mus tidak masalah dengan hal itu karena ia masih mendapatkan penghasilan dari menjahit. Namun di sini Pak Bakri nampak agak kesal. Seminggu kemudian, anak-anak dari SD Muhammadiyah menjadi bahan pembicaraan karena tidak menggunakan seragam sekolah dan tidak menggunakan sepatu. Saat ulangan selesai, guru SDPN Timah menertawakan Harun karena Harun menggambar kucing di lembar jawabannya. Bu Mus kesal pada orang-orang itu, lalu Pak Arfan meminta Bu Mus agar jangan terlalu memikirkannya. Pak Arfan juga berkata pada Bu Mus agar persiapkan saja rapot anak-anak tersebut. Singkat cerita, libur pun tiba. Nampak anak-anak itu bekerja. Ada yang jadi kuli angkut, berjualan gorengan, dan ada juga yang membantu ayahnya di pertambangan timah. Di sisi lain, terlihat anak-anak seusia mereka yang bermain sepatu roda di hari liburnya. Sorenya mereka ke lapangan. Mereka ingin melihat anak-anak kaya itu bermain dari balik pagar. Di tempat itu, mereka bertemu Flo. Flo merupakan murid SDPN Timah. Saat itu, Flo memegang sebuah majalah. Mereka mengobrol mengenai majalah tersebut. Melihat Mahar yang tertarik, Flo pun memberikan majalah itu. Singkat cerita, libur pun telah usai. Anak-anak itu kembali belajar seperti biasa. Selesai mengajar, Pak Bakri menemui Pak Arfan. Pak Bakri berkata kalau dia mendapat tawaran mengajar di sekolah lain, dan dia menerima tawaran tersebut. Bu Mus pun berkata, Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Lalu Pak Bakri berkata, orang-orang tak ada yang ingin menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli untuk menafkahi keluarga. Tapi ini satu-satunya sekolah Islam yang ada di Belitung, ucap Bu Mus. Lalu Pak Bakri berkata lagi, pernahkah berpikir kenapa jadi satu-satunya, Mus? Karena tidak ada yang peduli lagi, Mus. Apa yang bisa dibanggakan selain namanya tuh? SD Muhammadiyah. Apa prestasi sekolah ini, Mus? Singkat cerita, Pak Bakri pergi dan kini sekolah itu hanya memiliki 2 orang guru. Pak Arfan meminta Bu Mus agar bersabar dan jangan marah. Bu Mus menahan tangis dan berkata, Tidak, Pak. Aku tidak marah. Aku ngerasa ada benarnya apa yang disebut Bakri. Gak ada orang yang peduli dengan sekolah kita, Pak. Semua orang tak percaya bahwa anak-anak miskin pun punya hak untuk belajar. Lalu Pak Arfan berkata, Ya, yang penting kita tidak boleh putus asa. Tugas kita adalah meyakini anak-anak ini bahwa mereka harus berani punya cita-cita. Bu Mus menjawab, Iya, Pak. Iya. Kita berdua harus kerja lebih keras lagi, Pak. Biar semua orang percaya bahwa sekolah ini ada dan pantas untuk dipertahankan. Kita berdua harus kerja lebih keras lagi, Pak. Lebih keras lagi. Sin pun beralih. Nampak Ikal dan Lintang pergi ke toko. Ia ditugaskan mengambil kapur oleh Bu Mus. Lalu pemilik toko meminta Ikal memberitahu Bu Mus agar bon kapur harus segera dilunasi. Di sini Ikal terpesona dengan sosok tangan yang memberikan kapur itu padanya. Besoknya Bu Mus ke pasar untuk membeli kancing. Di sana ia bertemu guru SDPN Timah. Terlihat guru tersebut membeli banyak kain dan benang. Lalu Bu Mus mengobrol dengan guru tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa sebentar lagi 17 Agustus dan akan ada lomba karnaval. Besoknya Bu Mus mengumumkan bahwa tahun ini sekolah mereka akan ikut lomba karnaval. Karena nilai mahar yang selalu tinggi dalam kesenian, Bu Mus memilih Mahar sebagai ketua kelompok. Pak
Pak Arfan pun berkata, "Mahar, Bapak harus ingatkan kau, kita tak ada dana." Lalu Mahar pun menjawab, Tenang saja Pak, serahkan pada Mahar dan alam. Sepulang sekolah, Mahar mengantar Ikal mengambil kapur ke toko. Di sini Ikal bertemu anak perempuan etnis Tionghoa yang bernama Aling. Besoknya Ikal menemui teman sekelasnya yang merupakan sepupu Aling. Ikal meminta cara untuk bertemu Aling. Temannya berkata bahwa minggu ini akan ada kumpul keluarga di rumahnya. Singkat cerita, minggu pun tiba. Akhirnya Ikal dan Aling bertemu. Mereka berdua mengobrol dan bertukar cerita. Dari sini kita mengetahui kalau Ikal menyukai Aling. Besoknya Ikal dan teman-temannya melihat latihan drum band SD PN Timah. Sementara itu Mahar sebagai ketua kelompok, ia malah memanjat pohon dan menari seperti orang gila. Hal itu membuat heran teman-temannya. Lalu Mahar ke kelas dan berkata, Akulah tahu apa yang harus kita tampilkan waktu karnaval. Singkat cerita, 17 Agustus tiba dan lomba pun dimulai. SD PN Timah sebagai juara bertahan menampilkan drum band. Setelah itu tiba saatnya giliran SD Muhammadiyah. Mahar memimpin teman-temannya menari tarian suku Asmat Papua. Dengan alat dan kostum ala kadarnya, tarian itu berhasil menarik perhatian para juri. Tak disangka-sangka, mereka jadi juara pertama pada lomba itu. Besoknya terlihat mereka memandangi piala pertama dan piala satu-satunya yang dimiliki sekolah itu. Lalu, mereka mengangkat Mahar dan bersorak gembira. Beberapa hari kemudian, mereka dapat kiriman lembaga dari pusat untuk menyimpan piala yang telah dimenangkan itu. Kasih Linta. Adegan pun beralih. Esoknya nampak seorang murid baru. Ternyata murid baru itu bernama Flo. Flo ini anak kaya yang sebelumnya sekolah di SD PN Timah. Dia pindah ke SD Muhammadiyah karena ia suka dengan penampilan saat karnaval waktu itu. Hari-hari pun berlalu. Nampak Ikal ke toko. Ia ingin mengambil kapur dan menemui Aling. Dan ternyata Aling sudah pergi ke Jakarta ikut ayahnya. Besoknya Aling menghampiri Ikal yang sedang bersedih. Ia memberikan titipan dari Aling. Ternyata titipan itu adalah sebuah kotak biskuit. Lalu ia bertanya pada Lintang gambar apa yang terdapat di kotak itu. Lalu Lintang menjawab, "Ini gambar Menara Eiffel, Kal. Adanya di kota Paris, ibu kota Prancis. Paris toh kotanya orang-orang pintar, Kal. Orang-orang hebat, para ahli-ahli, seniman, semuanya ada di sana. Katanya Paris juga kota paling cantik di dunia. Banyak orang yang bermimpi ke sana, Kal." Lalu besoknya Ikal berkata pada Mahar dan Lintang, "Sudah 5 tahun kita sekolah. Masa cuma ini satu-satunya benda berharga kita? Kalau iya, pasti Bu Mus dan Pak Arfan kecewa sekali." Lalu nampak Pak Arfan di belakang mereka dan berkata, "Yang harus kalian ingat anak-anakku, jangan pernah menyerah. Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya dan bukan menerima sebanyak-banyaknya." Lalu Ikal menoleh ke belakang dan ternyata tak ada Pak Arfan di sana. Adegan pun beralih. Terlihat Bu Mus mengajak Pak Arfan pulang. Ia menggoyang-goyangkan tangan Pak Arfan dan ternyata Pak Arfan sudah meninggal. Malamnya, rumah Pak Arfan dipenuhi orang-orang yang melayat. Lalu Pak Mahmud menemui Bu Mus. Ia khawatir karena kini cuma Bu Mus guru yang tersisa di SD itu. Hari-hari berikutnya, Bu Mus tidak masuk mengajar. Nampak anak-anak tersebut belajar sendiri. Singkat cerita, 5 hari pun berlalu. Ini cuma nampak Ikal dan Lintang yang datang ke sekolah. Lalu setelah menunggu temannya yang lain tak kunjung datang, Ikal pun hendak pergi. Pagi Kentang, Bu Mus dah ada. Kawan-kawan mana? Sekolah apa ini nama dak ada guru, dak ada murid? Lalu Lintang menarik tangan Ikal dan berkata, Kau, ayah aku tuh anak keempat kau. 3 perempuan, aku satu-satunya laki paling tua. Harusnya aku diajak jadi nelayan dari dia, biar bisa dapat ikan lebih banyak. Tapi dia malah ngirim aku ke sini. Dia ingin aku ngejar cita-cita nok tinggi kau. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. Lalu mereka berdua berinisiatif menjemput teman-temannya agar pergi sekolah lagi. Scene pun beralih.
nampak Pak Zul datang menghampiri Bu Mus. Ia meminta Bu Mus agar jangan berlarut dalam kesedihan. Lalu adegan pun beralih. Nampak Bu Mus pergi ke sekolah. Perlahan, Bu Mus mengintip apa yang dilakukan murid-muridnya dari balik jendela. Dan ternyata murid-muridnya sedang belajar, dan Lintang menjadi gurunya. Hal itu membuat Bu Mus terharu. Kedatangan Bu Mus siang itu membuat mereka bersorak gembira, dan mereka pun berpelukan. Singkat cerita, Bu Mus mengajar mereka lagi. Hari-hari pun berlalu, sebentar lagi akan diadakan lomba cerdas cermat. SD Muhammadiyah berencana ikut lomba itu. Lintang, Ikal, dan Mahar dipilih sebagai perwakilan. Mereka berlatih tanya jawab dengan Bu Mus. Malam sebelum lomba, Bu Mus menjahitkan seragam baru untuk anak-anaknya. Saking senangnya, Lintang memamerkan baju itu pada adik-adiknya. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Bu Mus dan lainnya menunggu kedatangan Lintang. Namun, Lintang tak kunjung datang. Sementara itu, buaya yang biasanya cuma lewat, sekarang malah berjemur di tengah jalan. Mau tidak mau, Lintang harus menunggu buaya itu. Di lokasi perlombaan, Bu Mus menyuruh Sarah bersiap-siap, jaga-jaga kalau Lintang tidak hadir. Untungnya, ada seorang kakek yang membantu Lintang, lalu buaya itu pun diusir. Akhirnya, Lintang pun sampai tepat waktu. Singkat cerita, lomba pun dimulai. Di awal-awal, skor SD Muhammadiyah tertinggal dengan 2 sekolah lain. Namun karena kemampuan berhitung cepatnya, Lintang berhasil mencuri skor pada soal matematika. Di pertengahan, persaingan lomba sangat sengit, hingga sampailah pada soal terakhir. Yang pada saat itu, skor SD PN Timah dan SD Muhammadiyah imbang, yang berarti soal ini akan menentukan siapa juaranya. Soal terakhir adalah soal matematika. Saat peserta lain menghitung di kertas, Lintang menghitung hanya dengan membayangkannya. Lalu Lintang menjawab soal itu. Akan tetapi jawabannya salah. Akibatnya, skor SD Muhammadiyah dikurangi 100. Soal pun dilempar, namun 2 sekolah lainnya tak ada yang menjawab. Saat pembawa acara akan mengakhiri lomba, tiba-tiba dari bangku penonton, Pak Mahmud mengatakan kalau jawabannya sama dengan Lintang. Ibu ini tersinggung dengan Pak Mahmud karena meragukan keputusan Dewan Juri. Lalu ibu ini menuduh Lintang curang karena Lintang tak pernah terlihat menghitung. Lintang pun menawarkan diri untuk menjelaskannya di papan tulis, dan hasilnya pun sama. Melihat itu, Dewan Juri menghitung ulang lagi dan ternyata jawaban Lintang memang benar. Lalu Dewan Juri pun meminta maaf. Pada hari itu, SD Muhammadiyah memenangkan lomba cerdas cermat. Setelah itu, Lintang pun pulang. Ia tidak sabar ingin menunjukkan piagam penghargaan pada ayahnya. Sesampainya di rumah, adiknya mengabari kalau ayahnya belum pulang dari melaut. Lintang pun menunggu. Ia menunggu dari siang sampai larut malam. Setelah hari bersejarah itu, Lintang tak muncul-muncul di sekolah. Berhari-hari tak ada kabar dari Lintang. Di hari kelima, Bu Mus dan yang lainnya berencana menengok Lintang. Namun ada seorang bapak-bapak ke sekolah. Bapak itu memberikan sepucuk surat dari Lintang. Surat Lintang sangat singkat. Ibunda Guru, ayahku telah meninggal. Nanti aku akan ke sekolah untuk mengucapkan salam perpisahan terakhirku kepada ibu dan teman-teman. Salamku, Lintang. Lintang saat itu tak punya kesempatan untuk meneruskan pendidikannya. Sebagai anak tertua keluarga pesisir miskin yang tidak memiliki ibu dan ditinggal ayahnya, kini ia harus menanggung nafkah keluarganya, ditanggung sepenuhnya oleh anak sekecil Lintang. Suatu pagi, Lintang ke sekolah. Ia datang untuk berpamitan dengan Bu Mus dan teman-temannya, seperti yang ia tulis dalam surat. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Bertahun-tahun kemudian, nampak Ikal yang sudah dewasa. Ia datang dari perantauan. Sesampainya di kampung halaman, ia bertemu kembali sahabat masa kecilnya. Sosok itu adalah Lintang. Mereka mengobrol melepas rindu. Lintang pun bertanya, "Masih kau simpan kotak dari Aling?"
Ikal tertawa kecil dan menjawab, "Masih." Lalu Lintang mengajak Ikal melihat anaknya yang sedang bersekolah. Semangat yang ia tularkan pada teman-temannya dulu, kini ia tularkan juga pada anaknya. Ikal juga memberitahu Lintang bahwa ia datang untuk berterima kasih dan berpamitan pada mereka semua. Ikal akan ke Paris karena mendapatkan beasiswa. Lintang sangat senang karena akhirnya Ikal dapat meraih cita-citanya. Sin pun beralih memperlihatkan Lintang mendapat surat dari Prancis. Lalu Lintang berpesan pada anaknya, "Kejar pelangimu sampai ke ujung dunia, nak. Macam Paci Ikal, jangan pernah menyerah." Di akhir film, Sin pun kembali memperlihatkan kenangan masa kecil mereka. Dan film pun tamat. Menurut gue, film ini layak banget untuk kalian tonton, guys. Di film ini, kita disuguhkan dengan akting memukau para pemeran. Selain itu, tema yang diangkat dalam film ini tak biasa, yaitu tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia. Setelah menonton film ini, tentunya akan membuat kalian lebih termotivasi belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.